Ini kalau langsung digabung, bolehkah saya sudah jujur, saya sudah sholat, saya sudah ini, saya dari jujur itu sholat saya minta rezeki kan? Saya jawab jangan. Saya jawab jangan, karena intinya adalah inna sholati wa nusuki wa mahsyati. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui, semua yang kita kerjakan di muka bumi ini harus lillah. Ini yang saya tadi bilang tidak boleh. Nah, tapi kalau begini boleh. Nih bedanya ya. Ini sebentar nih. Saya ulangi tadi ya. Jangan kalau ya Allah saya sudah berjujur, saya sudah mengerjakan ibadah wajib lah, sunnah ini sudah ini. Saya mohon kau berikan saya rizki, saya berikan masalah duniawi. Itu ya. Saya bilang jangan yang itu. Itu berarti semua yang dikerjakan ibadah-ibadahnya hanya untuk duniawi, bukan akhirat. Nah ini bedanya, yang ini ya, ini jangan. Tapi bedanya adalah kerjakanlah jujur. Sholat yang baik karena Allah, puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, semuanya. Jangan menyakiti suami, jangan menyakiti istri karena Allah, mendidik keluarga karena Allah, semuanya. Dan kejujuran tetap kita lakukan terus. Tetap karena Allah. Nah, suatu ketika kita kan tetap beda. Doa, setelah sholat kita doa. Boleh. Ya Allah, kumohon padamu, berikanlah aku rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah dari ikhtiar yang aku kerjakan. Dari ikhtiar yang aku kerjakan. Mudah-mudahan, nah ini tambahannya, jangan lupa. Dan mudah-mudahan rizki yang kau berikan kepada diriku ini bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu. Amin. Itu yang dianjurkan oleh Allah. Ustaz kan insya Allah ya sudah melakukan itu tuh bertahun-tahun gitu kan, dan bahkan sudah menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Apakah rezeki yang saat ini Ustaz dapatkan itu dengan mudah begitu datang saja atau perlu ikhtiar juga? Ya tetap ikhtiar Ustaz. Nah ikhtiarnya apa? Ya kalau ikhtiar itu ya rahasia lah. Ini yang saya cari jawaban sebetulnya. Ikhtiarnya nanti. Intinya tetap ada ikhtiar. Jadi ada tetap ikhtiar, cuma memang saya belum mau cerita. Jadi istilahnya itu kalau ada sesuatu itu tenang aja dulu. Pelajaran tauhid ini harus itu dulu direkam dulu. Itu dulu ya. Karena saya itu dakwah itu tidak mengajak orang untuk kaya. Saya itu dakwah itu mengajak orang itu untuk masuk surga sebenarnya. Kaya itu yang memiliki siapa? Kan Allah. Kalau kita minta kaya, boleh sih. Saya tetap ngomong boleh. Tapi apa yang kamu cari setelah kamu kaya? Surga. Gimana caranya dapat surga? Wong dapat kaya habis itu terus ujub riaknya. Gimana coba? Berandai-andai. Nah, boleh kalau berandai-andai sih boleh ya. Tetapi inilah yang saya sering ingatkan khususnya untuk diri saya sendiri itu. Memang saya belum cerita tentang apa yang saya percaya. Jadi ini masih menjadi misteri yang satu hari akan diungkap. Suatu hari insya Allah saya akan. Nah, suatu harinya itu kira-kira dekat atau setengah dekat atau masih jauh? Ya mudah-mudahan ya dekat. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Benar saya dulu yang dikasih tahu. Mudah-mudahan insya Allah dekat. Karena bagaimanapun juga saya tahu bahwa orang itu hidup ingin kaya. Saya tahu. Iya. Tapi saya sebagai pendakwah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, nggak boleh saya ngajari orang atau taklim saya itu ke arah kaya. Harus ke arah tauhid ya. Tauhid yang benar. Iya. Nanti kaya mengikuti. Gitu. Kalau Allah kan sudah ceritakan dalam Quran, kejarlah akhirat, nanti duniamu mengikuti. Jadi tetap itu dipegang. Kalau ada ustadz mengajarkan kaya, menyuruh ini itu, kita lihat dulu. Mohon maaf nih, kaya nggak ustadznya? Iya. Loh, saya itu mau tanya gitu loh. Nah kalau saya memang tidak mengajarkan kaya. Bertauhid. Tapi bertauhid dulu. Dengan begitu Allah kan sayang sama Nah kan beda, kalau Allah sudah sayang itu gimana sih? Ya Allah ya. Sama seperti kalau Ustadz kan mendampingi saya terus-menerus. Baik. Pernahkah Ustadz itu berpikir, kenapa itu jin kok selalu takut sama Ustadz? Kan gitu. Iya. Karena dulu saya
dalam belajar nggak pernah ingin menaklukkan jin. Nggak pernah saya tuh belajar naklukin jin. Inilah ta'ala saja. Lillahi ta'ala aja. Saya ibadah karena Allah, saya ibadah karena Allah. Begitu aja. Oh, jadi berarti kalau begitu segala kunci kesuksesan untuk dunia akhirat itu, segala sesuatunya lakukanlah hanya semata-mata karena Allah. Iya, itu udah sering kita baca. Iya. Tapi aplikasinya nggak ngerti. Iya kan, kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sering tahu diungkapkan, makanya ini lillahi ta'ala. Nanti kalau udah ceramah bisa. Jadi slogan doang. Iya, tapi di dunia udah bisa. Kau istri ikutin saya lah. Padahal istrinya juga benar pada waktu itu. Kata imam, nggak taunya karena dia ingin dihargai oleh istrinya. Lah nggak boleh yang begitu. Padahal kasusnya nggak taunya suaminya yang ngomong itu yang salah. Kan begitu ceritanya. Kamu harus nurut. Kamu ingin masuk surga, ya izinkan saya nikah lagi. Loh itu juga nggak boleh juga. Itu mau menangnya dia sendiri. Ada yang seperti itu, Ustaz? Banyak. Di mana kira-kira? Sono bukan di sini. Sono banyak. Ustaz, satu lagi pertanyaannya. Jatuh bangun untuk terus menjaga apa akhlak itu kira-kira menurut Ustaz tuh selama ini gimana tuh? Kan pasti kan kadang-kadang yazidwayan Ustaz, al-imanu yazidwayan, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun. Nah, Ustaz sendiri pernah mengalami itu enggak? Saya selama ini yang saya rasakan itu iman saya itu selalu turun, Ustaz. Sudah. Kok bisa? Iya, yang saya alami itu iman saya selalu turun terus. Saya nggak pernah merasa iman saya itu naik. Saya nggak pernah merasa iman saya tinggi. Saya kurang aja, kayak dosa terus. Jadi saya nggak bisa cerita kapan imannya tinggi, kapan nggak pernah. Iman saya itu kayaknya di bawah terus. Kayaknya seperti itu. Makanya terus memotivasi diri supaya berbuat baik terus gitu. Gimana caranya saya itu selalu diampuni kesalahan saya oleh Allah Ta'ala. Dan saya diterima rasa syukur saya oleh Allah Ta'ala. Jadi kayaknya memang kurang terus gitu. Kok rasanya rasa syukur saya kurang ya terus aja. Rasanya seperti itu. Jadi saya nggak bisa cerita kalau iman saya pas tinggi itu pas ini nggak bisa. Kalau mamanya Allah itu memberikan nikmat berupa rezeki harta mamanya, ya saya hanya cuma melihat ini titipan Allah sebenarnya. Jadi ngapain saya harus bangga-bangga? Ini hanya titipan dari Allah Ta'ala, bukan berarti ini karena saya tahajud saya, ini karena doa saya, ini saya ngamal. Tidak, saya nggak berani ngomong seperti itu karena saya tahu. Jadi semuanya berjalan begitu saja, dilakukan karena Allah, dan kemudian Allah menservis ya. Nah itu mungkin haknya Allah yang menservis. Karena saya nggak akan tahu diservis atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas Tuhannya bukan karena ingin mendapat rezeki. Enggak, selalu Al-Qurannya bukan karena itu. enggak. Kalau ditanya enggak, Tuhan saya biasa aja. Malah banyak muji Allah setelah Tuhan. Muji Allah aja. Ya muji Allah yang ringan yang hampir semua orang itu tahu. Subhanallah. Alhamdulillah. Pada itu setiap saat. Jadi itu menurut saya. Kalau mamanya tahajud, ya selesai tahajud sambil menunggu subuh cukup saya itu memohon ampun aja cukup. Memohon ampun aja. Itu aja. Itu memang dari dulu saya. Bukan saya nggak mau nurut guru-guru yang dulu enggak, karena saya baca lah ini wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Nah ini kan ini Allah loh yang nyuruh. Ini Allah yang nyuruh. Padahal kalau orang-orang itu kamu sana waktu sujud doalah yang ini. Itu kayaknya Allah yang menyuruh mohon ampun. Berarti yang sampai pada Rasulullah berarti memang ya permohonan ampun. Paling ditambahi ya rasa syukur, bersyukur setiap saatnya, itu aja.
Makanya saya coba ini aja, ini kan dari Allah, kenapa nggak kita gunain? Kenapa kita itu minta dunia? Kalau ada ayat yang lain bahwa kalau seseorang minta dunia, Allah akan mengabulkan yang dikehendaki dan Allah inginkan. Itu dalam surat Al-Isra ayat 18 itu. Tapi nanti di akhirat mereka akan dimasukkan dalam neraka. Gimana coba ini? Panas. Kan gitu, Ustaz. Makanya dari situ saya takut, saya minta, ya Allah berikan saya begini, berikan saya ini. Saya takut. Jadi saya lebih takut pada Allah Ta'ala daripada hanya untuk menginginkan dunia misalnya. Jadi berarti kalau begitu jarang, ya Allah saya minta uang, saya jarang ya. Jadi justru malah ya Allah ampuni dosa-dosaku, itu aja berarti ya. Iya, Ustaz. Tapi benar-benar tahu ya. Dalam istighfar itu tahu, jadi nggak cuma astagfirullahaladzim, enggak. Membayangkan, Tapi benar, apa yang kita kerjakan itu, waduh, kalau saya satu-satu ini kayaknya lama ya. Ya sudah, jadiin satu aja. Ya Allah, jika saya sejak akhir balik hingga saat ini, saya sering melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu itu komplit. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah, baru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kan begitu ya. oke, Ustaz, saya sempat bertanya ya sama salah satu murid Ustaz. Saya bilang, apa sih kebiasaan Ustaz yang selalu didawamkan, dibiasakan? Ternyata beliau menjawab, Ustaz itu selalu menjaga wudhu. Ya. Nah, saya dengar jawaban ini, apakah benar? Kan perlu dari sumbernya langsung gitu, Ustaz. Siapa yang Iya, saya jujur, Ustaz. Aduh, iya. Dia Ustaz, insya Allah dia sejak SMP ini. Nggak pernah lepas. Sampai sekarang pun kita ngobrol, insya Allah. Allahu Akbar kabira. Sampai sekarang kita ngobrol dari sejak kapan itu ya ini. Saya jadi nyambung lagu. Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mungkin itulah akhir dari ayat yang Masya Allah. Saya menangis. Ya, karena saya itu berwudu tidak ingin saya dikatakan suci, tapi saya berwudu jangan sampai wudu saya batal karena sesuatu yang saya kerjakan itu yang salah. Oke. Sedulur semuanya, sore ini saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Rasanya saya pengen panjang banget ngobrol sama beliau ya, tapi mungkin di lain kesempatan karena beliau beristirahat. Ada pelajaran yang sangat luar biasa di ending pertemuan ini, bahwa Ustadz itu yang pertama yang selalu dalam adalah istighfar. Berarti dia wudhu hatinya diwudukan, mohon ampun kepada Allah. Dan wudhu fisiknya itu tidak pernah dia lepas dari wudhu. Basuh wajah, tangan, rambut, dan kedua kaki. Dari mulai SMP sampai sekarang tidak pernah lepas. Jadi ayat Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, terbukti ketika seseorang suci hati, suci pikiran, suci badan, ternyata Allah sangat mencintai. Dan wajar jika Allah mencintai Ustadz Danu dan Allah memberikan apa yang mungkin barangkali Allah inginkan, bukan karena Ustadz Danu. Karena Ustadz Danu mengatakan, semuanya saya tidak pernah minta, tapi Allah kasih. Ini luar biasa. Ini pelajaran yang dahsyat. Ya, mari kita sama-sama bertauhid. Kita bersihkan hati kita, wudhu dengan istighfar, dan kita mulai karena Allah Ta'ala. Kita pun membersihkan diri kita secara fisik dengan wudhu tidak lepas, dan lakukan semuanya karena Allah, bukan karena ingin rezeki. Saya doakan kami dan semua para pemirsa yang mungkin kali hari ini nonton ataupun di channel kami masing-masing, dan bisa mengikuti apa yang Ustadz lakukan. Karena Ustadz juga, saya yakin,
ini kiblatnya adalah Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Doakan kami supaya istiqomah Ustaz. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz Asep, Bunda, dan juga seluruh saudara-saudara beriman, sedulur-dulur beriman, mudah-mudahan bisa menjalankan kita syariat dan juga akhlak karena Allah. Amin. Jangan benar-benar hanya untuk cinta dunia, tapi betul-betul karena Allah, karena Allah, karena Allah. Bekerja sesuatu karena Allah. Makanya kalau saya tetap mengajak senantiasa melakukan sesuatu dengan basmalah, benar-benar serius, bismillah karena Allah, berbismillah, jangan ada dunia. Dan mudah-mudahan dengan seperti tersebut Allah benar-benar melihat kepada kita, mendengarkan ucapan-ucapan kita, mengetahui isi hati kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semuanya, kalau ingin punya dunia, maka cintailah yang punya dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari dan waktu yang berbeda, yang lebih panjang lagi waktunya dan lebih banyak lagi manfaatnya. Mudah-mudahan selalu sehat bersama ibu dan keluarga. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.